Pelepasan ikan bilis sebanyak 1.500 ekor dilakukan oleh Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang Oktoweri. Acara pelepasan ikan bilih atau yang disebut sebagai introduksi itu turut disaksikan oleh Komisaris PT Semen Padang Khairul Jasmi, Kepala Unit CSR PT Semen Padang Ilham Akbar, staf ahli bidang ekonomi pembangunan Kabupaten Solo Eva Nasri, serta Guru Besar Universitas Bung Hatta Profesor Hafrizal Chandri. Oktoweri mengatakan introduksi ikan bili ini ke danau di atas ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Padang. Dia berharap ribuan ikan bilih yang diintroduksikan ke danau di atas ini dapat menjadi sekular ekonomi bagi masyarakat atau nelayan di Salingka Danau Atas ini. Di samping objek wisata dan hasil pertanian sayur mayur yang melimpah dan telah terkenal di seantero ranah Minang hingga ke berbagai daerah di luar Sumatera Barat. Sebelumnya, kata Oktoweri melanjutkan, PT Semen Padang juga telah menyebar sekitar 16.000 ikan bilih hasil konservasi yang dilakukan di kawasan pabrik PT Semen Padang ke habitat aslinya di Danau Singkara. Untuk kali ini pihaknya memilih danau di atas sebagai habitat baru dari ikan bilih karena penelitian yang dilakukan oleh Universitas Bung Hatta diketahui ikan ini bisa berkembang dengan baik di danau di atas ini. Ya, pertama memang kepedulian Semen Padang ya untuk pemberdayaan masyarakat ya. Salah satunya yang sudah berhasil itu adalah ikan bilih di di ekosistemnya sendiri di Danau Singkara. Ini kita coba lagi itu di bukan habitatnya, yang paling dekat itu dengan Padang itu adalah di Danau di Aceh dengan kondisi sedikit berbeda. Mudah-mudahan ini kami berharap kerjasama dengan masyarakat terutama stakeholder yang paling dekat, ini proyek ini berhasil sehingga kita bisa mencari tempat lain untuk mengembangbiakan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, perbaikan ekonomi, mencegah stunting dan 1.500 benih yang dikembangbiakan di Darung. Jadi ini asal bukan dari Danau Singkara langsung, tapi dari pengembangbiakan di pabrik Semen Padang. Jadi bukan memproduksi semen aja Pak, memproduksi bibit ikan bilih juga. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta, Profesor Hafrizal Chandri, menyampaikan pelepasan ribuan ikan bilih ke danau di atas ini tidak serta-merta dilakukan karena telah melalui berbagai penelitian. Penelitian tidak hanya dari sisi pH air, tapi juga dari ekologi, ketersediaan pakan dan relung pakan yang belum dimanfaatkan oleh ikan lain yang ada di danau di atas ini. Jadi dari hasil uji coba kita di Keramba itu sebanyak 200 ekor di satu setengah bulan, itu kematiannya sangat tinggi sekali, sampai 5%. Itu menandakan bahwa secara terkontrol saja dia bisa hidup di dalam Keramba, apalagi kalau dilepas ke dalam danau ini tentu akan lebih punya peluang besar untuk hidup di danau di atas itu. Kemudian kajian kita tidak menebar sembarang saja, karena kajian ilmiahnya ada. Kita lihat apakah ada sedikitnya makanan, kemudian ekologinya sesuai dengan habitat pemijanya tersedia apakah tidak. Ini semuanya sedia untuk ikan bilih. Mudah-mudahan nanti kalau masyarakat kita, stakeholder kita peduli bersama-sama untuk melestarikan ikan bilih di danau di atas ini, itu kita berharap ikan bilih yang ditebar bersama dengan Semen Padang ini dan didukung oleh Pemda dan secara akademisinya dari maka itu ini akan menjadi pencapaian yang lebih baik. Staf ahli bidang ekonomi pembangunan Kabupaten Solo Eva Nasri mengapresiasi PT Semen Padang dan juga Universitas Bung Hatta yang telah menjadikan danau di atas sebagai tempat penyebaran ikan bilih yang selama ini dikenal sebagai ikan endemik di Danau Singkara yang terancam punah. Kita atas nama Kepala Daerah ingin mengucapkan
mengucapkan terima kasih kepada Balai Semen Padang upaya bagaimana melestarikan ikan bilik yang memang salah satu-satunya merupakan khas dari daerah Kabupaten Solok. Di daerah lain ini memang tidak ada ikan bilik. Jadi kita berharap nanti mudah-mudahan kegiatan ini pembibitan yang di danau di atas ini dapat berhasil dan nanti dapat dikembangkan ke daerah-daerah Kabupaten Solok lainnya. Kita akan mempunyai 5 danau juga. Jadi samping danau Singkara yang kita ada di daerah kita akan berupaya bagaimana ekosistem danau ini tetap terjaga dengan baik sehingga habitat khususnya untuk ikan bilik ini tetap dapat berkembang biak dengan sebaik-baiknya. Ini tentu akan membawa efek domino nanti terhadap gerakan masyarakat kita di sekitaran danau ini. Tim Liputan Padang TV.